Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kaidah berikutnya daripada kitab Qawaidut Tasawuf yang mengatakan hukmul fiqhi amun fil umum, yaitu hukum fikih itu bersifat amun fil umum. Makna amun fil umum, am di sini adalah aturan yang berlaku untuk seluruh umat muslim tanpa terkecuali, seperti hukum sah, batal, wajib, haram, dan seterusnya. Kemudian makna daripada amun fil umum, yaitu cakupannya, yaitu cakupan hukumnya itu bersifat zahiriyah, lahiriah. Sehingga fikih ini mengatur amal perbuatan yang terlihat dan yang berkaitan dengan tatanan sosial. Kenapa dikatakan amun fil umum? Li'anna maqsadahu, dikatakan di qawaid tasawuf itu, li'anna maqsadahu, yaitu fikih maksudnya, li'anna maqsadahu iqamatu rasmiddin, karena tujuan daripada ilmu fikih itu adalah menegakkan peraturan agama. Wa rafa'a manarahu wa idharan, dan tujuannya juga mengangkat daripada manarahu, panji-panjinya, dan menampakkannya lebih jelas lagi. Itu makna daripada, itu tujuan daripada fikih. Sedangkan tasawuf, wa hukmut tasawuf khassun fil khusus. Makna tasawuf itu adalah khassun fil khusus. Makna khas itu di sini adalah fokusnya pada keadaan-keadaan batin daripada seorang hamba kepada Rabbnya, atau keadaan hubungan privat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Itu makna daripada khas. Misalnya seperti ikhlas, yang dimana ikhlas ini tidak ada yang mengetahuinya manusia lain kecuali hanya orang yang beramal dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna fil khusus, khusun fil khusus, itu ada hukum-hukumnya bersifat personal dan bersifat mendalam. Ini berkaitan dengan kualitas daripada suatu ibadah. Lalu kenapa khusun dikatakan tasawuf adalah khusun fil khusus? Dijelaskan di dalam qawaidut tasawuf itu, khusun fil khusus li'annahu mu'amalatun bainal 'abdi wa rabbih. Kenapa dikatakan khusun fil khusus? Karena tasawuf memperbaiki niat ketika beramal itu adalah merupakan hubungan muamalah antara seorang hamba dengan Tuhannya, min ghairi zaidin ala dzalik, tanpa adanya hal-hal yang berlebihan dari hal tersebut. Oleh karena itu dikatakan sahha inkarul faqih ala sufi, sah kita mengingkari, sah pengingkaran orang yang faqih, orang yang bersyariat fikih terhadap orang yang sufi, orang yang bertasawuf. Loh, kenapa seperti itu? Karena fikih itu tadi katanya kan amun fil umum. Amun fil umum itu maknanya mencakup hukum yang mencakup kepada semua umat muslim tanpa terkecuali. Oleh karena itu sah dia pengingkaran seorang faqih terhadap amalan-amalan orang-orang yang mengaku bertasawuf. Walam yasihha ingkarus sufi 'ala al-faqih, akan tapi sebaliknya tidak sah pengingkaran ahli sufi terhadap orang yang berfikih. Kenapa? Karena sufi yang tadi makna tasawuf itu adalah khusun fil khusus, hubungan privat antara seorang hamba dengan Tuhannya, sehingga dia tidak bisa menghukumi secara menyeluruh karena dia sifatnya khusun fil khusus. Walazim ar-ruju'u min at-tasawuf lil fiqhi fil ahkami wal haqa'iq, dan harus kembali kepada fikih dari tasawuf dalam hal hukum-hukum dan hakikat-hakikat suatu pelajaran di dalam beragama. Nah, dikatakan wasahal iktifa'u bihi dunahu, dan sah kita cukupkan diri dengan fikih tanpa adanya tasawuf. Walam yakfi at-tasawufu 'anil fikhi bal la yasihhu dunahu, dan dikatakan tidak cukup hanya bertasawuf saja tanpa mengamalkan fikih, tanpa melakukan sholat. Misalkan dia bertasawuf, mengaku diri bertasawuf tapi tidak sholat, maka itu tidak cukup. Bahkan la yasihhu dunahu, tidak sah tasawuf tanpa adanya fikih.
Oleh karena itu dikatakan daripada ungkapan Imam Syafi'i, kun faqihan sufiyan, kun faqihan wa sufiyan, wa la takun la takun wahid, la takun sufiyan faqih, kun faqihan wa sufiyan, wa la takun sufiyan faqihan. Jadilah seorang faqih yang sufi dan jangan menjadi sufi yang faqih. Ini peringatan penting. Ini adalah nasihat terkenal dalam ilmu ini yang menegakkan bahwa syariat fikih harus didahulukan sebagai dasar, baru kemudian memperdalam dengan hakikat, yaitu tasawuf. Karena berfikih itu dia lebih selamat selamat jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tasawuf meskipun kedudukannya lebih tinggi daripada fikih, akan tetapi kemungkinan atau bisa saja dengan dia bertasawuf ada kemungkinan nanti ketika fikihnya tidak kuat maka dia akan tersesat daripada jalannya. Nauzubillah min dzalik, wallahu a'lam.